Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan mengenai Tarifatul Quran untuk memenuhi evaluasi tengah semester 5. Sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Priyadi dari Prodi Akuntansi kelas C2 Akuntansi 2021 dengan nomor pokok mahasiswa 102211127. Nah nih, Adi di sini akan membahas mengenai Tarifatul Quran. Tarifatul Quran di dalam ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai Tarifatul Quran itu sendiri, yaitu pentingnya mengenal Al-Quran. Yang kedua ada Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga ada Muqtadaha al-Iman bil Quran, yaitu tuntunan iman kepada Al-Quran. Langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai Tarifatul Quran. Dalam Tarifatul Quran ini ada 5 subbahasan. Yang pertama mengenai definisi Tarifatul Quran itu sendiri. Yang kedua mukjizat. Yang ketiga ada diturunkan ke dalam hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga diturunkannya secara mutawatir. Dan yang terakhir ada membacanya adalah ibadah. Untuk definisinya, Adi di sini langsung bacakan saja. Tarifatul Quran adalah suatu konsep dalam Islam yang mengacu pada upaya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik, sifat-sifat, dan kualitas Al-Quran. Ini melibatkan pemahaman lebih dalam terhadap ayat suci Al-Quran, termasuk memahami sifat-sifatnya, pesan-pesannya, tujuan-tujuannya, dan nilai-nilainya. Nah, lalu apa aja sih tujuan-tujuannya, sifat-sifatnya, dan manfaatnya kita membaca Al-Quran itu apa saja? Dari sifat-sifat Al-Quran ini terbagi menjadi banyak poin. Yang pertama ada kitab suci, yang kedua kalamullah, yang ketiga petunjuk, yang keempat ada keabadian, yang kelima ada bahasa Arab, yang keenam permata hikmah, ketujuh mujizat, yang terakhir ada relevansi. Nah, ini adalah merupakan sifat-sifat dari Al-Quran itu sendiri. Langsung saja kita harus tahu juga tentunya mengenai tujuan dari Tarifatul Quran. Tarifatul Quran ini ada 3 tujuan. Yang pertama ada memahaminya, memahami Al-Quran. Yang kedua ada menginterpresentasikan Al-Quran. Dan yang terakhir ada menjelaskan dari Al-Quran itu sendiri. Lalu manfaatnya bagi kita itu apa saja sih teman-teman? Manfaat dari Al-Quran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ketenangan dalam pikiran kita. Tentunya kalau kita sering membaca Al-Quran akan ada ketenangan dalam diri, hati nurani, dan juga pemikiran kita. Yang kedua ada petunjuk hidup. Kalau kita sering membaca Al-Quran dan juga membaca tafsiran-tafsiran dari ayat Al-Quran, tentunya kita jadi tahu petunjuk-petunjuk apa saja yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga ada peningkatan kesabaran. Dan yang ketiga ada panduan moral yang tadi Adi telah sebutkan. Nah, Al-Quran ini tuh sebetulnya apa sih? Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kita yang terakhir, Nabi Rasul, Nabi Muhammad SAW, Rasul kita yang terakhir. Ini mujizat yang paling besar bagi umat Islam. Nah, suatu perkara luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena di luar batas kemampuannya. Mujizat dianugerahkan kepada Nabi dan Rasul. Al-Quran adalah salah satu mujizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Kemujizatan ini terletak pada fashahnya dan balaghahnya. Oke. Lalu Al-Quran ini diturunkannya bagaimana sih Adi? Nah, Al-Quran ini diturunkannya kepada hati nurani Nabi kita, yaitu Rasul Muhammad SAW. Al-Quran yang diturunkan melalui pelantara malaikat Jibril disampaikan dengan berbagai cara
kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah dengan cara memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW sebagai terkandung dalam Quran surat Asy-Syura ayat ke-51. Dengan cara ini secara tiba-tiba beliau merasakan wahyu itu telah berada dalam hatinya. Jadi Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril dengan berbagai cara. Contohnya untuk wahyu yang pertama yaitu Quran surat Iqra itu diturunkan di Gua Hira kayak gitu ya teman-teman. Lalu Al-Quran disampaikan secara mutawatir sehingga terpelihara aslahnya, hadis kayak gitu ya. Diriwayatkan secara mutawatir artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdosa. Periwayatan ini itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita umat akhir zaman ini. Nah, sebagai terkandung dalam Quran surat Al-Furqan ayat 32 yang artinya demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil berangsur-angsur perlahan-lahan dan benar. Lalu hadis mutawatir itu apa sih? Di hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lafzi, yang ketiga ada maknawi. Untuk lafzi ini hadis yang mutawatir dengan susunan redaksi yang persis sama seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari. Siapa yang sengaja berdusta terhadapku, maka hendaklah dia menduduki tempat duduknya dalam neraka. Nah, menurut Bukhari ini, yang sengaja berdusta kepadanya, pasti dia akan duduk di neraka. Terus yang maknawi itu apa sih? Di maknawi adalah hadis dengan makna umum yang sama walaupun berbeda redaksinya dan berbeda perincian maknanya. Contohnya perihal mengangkat tangan untuk berdoa. Terus misalkan contoh lainnya seperti sholat, kita ada yang diduduk di antara dua sujudnya, ada yang tangannya ke depan, ada yang bergerak, ada yang tidak sama sekali. Itu merupakan salah satu mutawatir maknawi. Atau misalkan contoh lainnya seperti makan atau boleh berbicara atau tidak, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai perintah Allah SWT membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amalan yang telah diperintahkan oleh Allah. Perintah tersebut tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan cara salat itu lebih besar keutamaannya daripada beribadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kayak gitu teman-teman. Terus kalau kita membaca Al-Quran itu merupakan ibadah bukan sih? Tentunya pasti ibadah. Diriwayatkan oleh An-Numan Ibnu Bashir, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasululillahi sholatu alaihi wasallihi afdalu ibaditi amati qiraatun qaj'in. Sadaqallah. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran, seperti yang diriwayatkan Al-Baihaqi, seperti itu. Nah, itu merupakan bahasan mengenai Tarifatul Quran. Kita sebelum masuk ke bahasan selanjutnya, kita harus mengenal dulu tuh Al-Quran itu apa. Nah, dari Tarifatul Quran ini kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai asma-asma Al-Quran. Asma-asma Al-Quran ini ialah nama-nama Al-Quran.
Dalam asma-asma Al-Quran ini terbagi menjadi dua bahasan. Yang pertama nama-nama Al-Quran, yang kedua fungsi-fungsi Al-Quran. Dari nama-nama Al-Quran ini terbagi menjadi banyak. Ada Alkitab, yang kedua ada petunjuk, rahmat, cahaya, ruh, obat, kebenaran, penerangan, pelajaran, berita gembira, dan yang terakhir adalah pengingat. Dan untuk fungsi Al-Quran, kita akan membahas mengenai kitab berita dan kabar, kitab hakim dan aturan, kitab jihad, kitab tarbiyah, pedoman hidup, dan kitab ilmu pengetahuan. Kita langsung saja ke pembahasan pertama mengenai asma-asma Al-Quran. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, mari kita baca dari PPT di sebelah kanan ini ya. Al-Quran secara bahasa adalah bacaan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril secara berangsur-angsur. Nah, ini kita highlight dulu dari pembahasan yang pertama untuk pembahasan yang kedua ini. Nah, kita langsung ke asma-asma Al-Quran. Tadi kan ada banyak nih, Adi bakal ngebahas 5. Yang pertama ada Al-Huda, yaitu petunjuk. Nah, Al-Huda ini artinya petunjuk. Ini sesuai dengan fungsi dan penerapan peranan Al-Quran, yakni memberi petunjuk, tuntutan, panduan, pedoman, serta arahan bagi seluruh umat muslim untuk masuk surga tentunya. Yang kedua ada Al-Zikr, pemberi peringatan. Al-Quran memperingatkan manusia tak ada lengah, mengingatkan kita dari jalan yang salah dan menunjuk kepada jalan yang benar. Yang ketiga ada Busyra atau kabar gembira. Al-Quran meneguhkan orang-orang yang beriman kepadanya untuk di jalan yang benar, untuk tetap di jalan yang benar. Itulah jalan Allah yang rahmatnya meliputi semesta. Dan yang keempat ada Al-Furqan atau pembeda, artinya adalah pembeda yang benar dan yang salah. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bagaimana membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang haram dan yang halal, yang benar dan yang salah. Dan terakhir ada Al-Haq, yaitu kebenaran. Al-Quran menghendakkan kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Di dalamnya terkandung bukti kekuasaan Allah dan Rasulullah serta pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Nah, inilah 5 poin dari nama-nama Al-Quran atau asma Al-Quran dari sekian banyak. Adi cuma mengutip dari 5 ini saja. Kita lanjut ke fungsi-fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini tadi ada banyak ya teman-teman. Adi di sini cuma ngambil 3 poin utamanya. Yang pertama ada sebagai kitab jihad, sebagai pedoman hidup, yang terakhir ada sebagai kitab tarbiyah. Lalu apa sih ini maksudnya ke berkesinambungan kepada Al-Quran yang mananya kayak gitu ya. Seperti yang dikutip dari sub pertama sebagai kitab jihad dari Quran surat Al-Ankabut ayat 29. Kayak gitu. Ayat 9. Nah, yang kedua ada sebagai pedoman hidup. Yang ketiga ada sebagai kitab tarbiyah sebagai terkandung di Quran surat An-Nur ayat 34. Nah, sebagai pedoman hidup ini Al-Quran telah memuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan kehidup lainnya. Jadi di Al-Quran itu sebenarnya sudah ada semua solusi-solusi kehidupan kita. Nah, buat kalian yang sering overthinking, harus cepat-cepat baca Al-Quran dari sekarang juga. Nah, tadi kita membahas mengenai asma-asma Al-Quran. Nah, untuk pembahasan selanjutnya dan pembahasan yang terakhir mengenai muqtadaha al-iman bil Quran. Dalam bahasan ini ada subbahasan ya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, dia akan membahas berhubungan erat dengan Al-Quran. Di dalamnya ada belajar, membaca dan mengerjakan, memahami dan mentadaburkan. Yang ketiga ada melaksanakan, dan yang keempat ada menghafal dan melaksanakannya. Dan subbahasan yang kedua mengenai mentarbiyahkan diri kepada Al-Quran. Yang pertama ada menerima dan tunduk pada hukum-hukumnya, menyeru kepada orang sekitar untuk menegakkannya di muka bumi. Kita langsung saja ke bahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke bahasanya, kita juga perlu tahu nih muqtadaha itu apa gitu ya.
muqtadaha al-iman bil Quran tersebut diimplementasikan dengan ta'amuluhu mempelajarinya dan ta'limuhu mengerjakannya, tilawatan membacanya, fahman memahaminya, tadbikon melaksanakannya, dan hifzan menghafalnya. Kita langsung aja berhubungan erat dengan Al-Quran ya. Dalam berhubungan erat terhadap Al-Quran ini terbagi menjadi 3 nih. Yang tadi kan ada 4, ada 5, di ngambilnya cuma 4 subbahasan. Yang pertama ada tilawatan, seperti terkandung Quran surat Al-Fatir dari 29 sampai 30. Allah Ta'ala menyebutkan keutamaan tilawah Al-Quran melalui firman-Nya. Atas menyebutnya bahwa orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang mengharapkan bisnis yang tidak akan merugi. Mereka mendapat pahala yang berlipat ganda dan mendapat curahan karunia-Nya. Nah, siapa sih yang gak mau bisnisnya selalu rugi? Salah satunya kita harus membaca Al-Quran agar nanti kita berinvestasi di akhirat, seperti itu. Yang kedua ada fahman. Mempelajarinya dan memahami Al-Quran adalah sebuah keniscayaan karena ia adalah kitab petunjuk hidup bagi orang-orang beriman. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran surat Muhammad ayat 24. Yang terakhir ada tadhibikan dan hifzan. Selain membaca dan mempelajarinya, ciri keakraban dengan Al-Quran yang lain adalah berupaya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa kita juga harus sering mengamalkan ini dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir ada hifzan. Hifzan ini adalah setelah membaca, mempelajari, dan mengamalkan, yang tidak boleh kita lupakan adalah hifzan, menghafalnya. Kita jadi percuma kalau kita udah membaca, mempelajari, dan mengamalkannya, tapi kita tidak menghafalnya. Kita harus terus menghafalnya agar ayat-ayat ini terus ada di dalam benak diri kita sendiri, kayak gitu ya teman-teman. Tentang keutamaan menghafal Al-Quran ini disebutkan dalam hadis dari Abdullah ibnu Amir, seperti itu. Nah, subbahasan yang terakhir mengenai tuntutan beriman kepada Al-Quran. Setiap orang Islam diwajibkan untuk mengimani rukun iman. Di antaranya rukun iman itu adalah iman kepada Allah, yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Sesuai juga dengan rukun iman yang ketiga, iman pada Allah, malaikat, dan kitab. 4 kepada Rasul, 5 hari kiamat, 6 beriman kepada qada dan qadar. Nah, jadi Al-Quran ini adalah rukun iman yang ketiga. Nah, dalam subbahasan ini juga ada 4 bahasan. Yang pertama ada mendidik diri dengannya, berusaha mendidik diri supaya sifat-sifat dan karakter sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, tunduk menerima hukum-hukumnya, cara mematuhinya dengan segala ketundukan dan lapang dada kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menyuruh kepada orang sekitar untuk mengajaknya lain untuk mengikuti petunjuk Al-Quran dengan cinta, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, menegakkannya di muka bumi sesuai dengan materi pendidikan agama dari semester 1. Kita harus menjadi khalifah. Nah, tentu juga dalam Al-Quran ini kita harus dituntut menjadi khalifah untuk terus menyebarkan ajaran-ajaran Islam ini. Menegakkan Al-Quran dalam dirinya sebagai individu, dalam kehidupan sosial, politik, dan sebagai anggota komunitas muslim. Nah, jadi kita penting banget nih buat menetapkan ini Al-Quran di dalam diri kita. Nah, sudah di penghujung presentasi, Adi ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu Bapak Alfi. Terima kasih juga kepada para penonton yang telah menyaksikan video mengenai Tarifatul Quran ini. Semoga ilmu atau pembahasan yang Adi paparkan kepada kalian semua menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada kesalahan kata, Adi mohon maaf, karena yang benar selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Saya Muhammad Arya Priyadi dari kelas C2 Akuntansi dengan NPM 102211127 dari Universitas Teknologi Digital. Pamit undur diri. Bye bye semuanya.